Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan bacaan kitab Al-Yaqut An-Nafis, dan kita sudah sampai di pembahasan Sunanul Wudu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Sunanul Wudu'i ini adalah merupakan pembahasan tentang sunnah-sunnah ketika orang itu wudu. Sunanul wudu'i katsiratun. Sunanul wudu'i, sunnah-sunnahnya wudu, katsiratun yaitu banyak. Katsiratun yaitu banyak. Jadi kata beliau bahwasanya sunnah-sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita lagi wudu itu banyak. Minha, di antara dari sunanul wudu, as-siwak, yaitu bersiwak. Jadi sebelum orang ini wudu, maka terlebih dahulu orang ini untuk bersiwak, karena ini merupakan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatun untuk orang ini bersiwak sebelum wudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Dalam riwayat yang lain, ay inda kulli wudu. Yang dimaksud dengan siwak ini artinya adalah memijat gigi atau menekannya dengan alat tertentu, yaitu yang paling afdal dengan menggunakan kayu arak. Tapi boleh bersiwak dengan selain kayu arak ya. Kemudian yang kedua dari sunnah-sunnah wudu, wat tasmiyah, dan baca bismillah. Jadi pertama kali adalah bersiwak, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu wa ghuslul kaffain, dan membasuh kedua tangan. Kenapa kok dianjurkan membasuh kedua tangan terlebih dahulu sebelum orang ini wudu? Biar orang ini dapat mengetahui keadaan air yang akan dipakai ketika orang ini hendak wudu. Apakah airnya dingin atau panas. Wal madmadah, kemudian sebelum wudu orang ini juga dianjurkan untuk berkumur, memasukkan air ke dalam mulut. Walaupun tidak digerakkan di dalam mulut, ini sudah dianggap cukup sudah dianggap cukup dalam memenuhi madmadah atau berkumur. Dianjurkan madmadah atau berkumur di sini, di antara hikmahnya adalah biar orang dapat mengetahui rasa dari air yang akan dipakai untuk berwudu. Kemudian sunnah yang selanjutnya walistinsyaq, adalah menghirup air. Istinsyaq, menghirup air, agar supaya orang dapat bisa mengetahui keadaan bau dari air tersebut yang akan dipakai untuk berwudu. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu wat taslisu. Wat taslis yaitu diulang sampai 3 kali. Jadi setiap basuhan atau usapan
Ini semuanya diulang sampai 3 kali. Ketika orang itu membasuh muka, diulang 3 kali. Membasuh tangan 3 kali juga. Terus seperti itu. Wa mashu jami'ir ra'si. Jadi kalau misalkan orang ini hanya membasuh 1 kali atau mengusap 1 kali, ini sudah dianggap cukup dan wudhunya tetap dikatakan sah. Hanya yang sunnah adalah diulang sampai 3 kali. Wa mashu jami'ar ra'si, kemudian mengusap semua bagian dari kepala, ya, dari bagian depan sampai ke belakang. Oleh ulama dicarakan dengan cara jari telunjuk itu ada pada dahi, kemudian ibu jari ada di pelipis, kemudian diputarkan ke belakang, lalu dikembalikan lagi ke bagian depan. Seperti itu diulang sampai 3 kali. Wa mashu jami'ir ra'si. Tapi kalau misalkan hanya mengusap sebagian dari kepala, ini sudah dianggap cukup dalam mazhab Imam Syafi'i. Qala wa mashul udhunain. Kemudian yang juga disunnahkan ketika orang ini wudu adalah mengusap kedua telinga, entah yang dari bagian luar ataupun dari yang bagian dalam, semuanya diusap dengan menggunakan air. Caranya sudah diketahui dengan cara meletakkan ibu jari di bagian luar atau bagian belakang telinga. Untuk jari telunjuk ini bagian dalam telinga, dengan cara diputar di bagian dalam telinga. Untuk jari kelingking itu diputarkan di bagian lubang telinga. Wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlaini. Kemudian sunnah selanjutnya adalah menyelah-nyelahi jari-jari tangan dan kaki. Jadi di anggota tangan ini ada selah-selah antara satu jari dengan jari yang lain, itu diselah-selahi dengan menggunakan air, baik itu yang ada di bagian tangan ataupun yang ada di bagian kaki. Untuk cara takhlilu asabi'il yadaini dengan cara itu oleh ulama dikenal dengan tasbik. Tasbik ini adalah menggabungkan tangan kanan dengan tangan kiri dengan cara memasukkan jari-jari tangan kanan dimasukkan di sela-sela jari tangan kiri. Ini cara untuk takhlilu asabi'il yadain. Adapun cara takhlilu asabi'ir rijlaini, caranya adalah dengan memasukkan jari kelingking bagian kiri dimasukkan di bagian atau di sela-sela jari-jari bagian kanan kaki, dimulai dari bagian kiri jari kelingking yang ada pada kaki. Kemudian wal muwalah, harus cepat dalam artian harus bersegera antara satu anggota dengan anggota yang lain. Sekiranya anggota yang pertama itu tidak kering untuk memulai basuhan atau usapan anggota yang selanjutnya. Jadi misalkan kalau orang ini membasuh muka, sekiranya setelah orang ini membasuh muka langsung orang tersebut berpindah untuk setelah membasuh muka kemudian langsung pindah pada membasuh kedua tangan. Sekiranya muka ini tidak kering
ketika orang ini membasuh kedua tangan. Watayamun, dan sunnah selanjutnya adalah tayamun. Arti dari tayamun adalah memulai dengan anggota yang paling kanan. Jadi misalkan kalau kedua tangan ini dimulai dari tangan bagian kanan, kemudian bagian kiri. Begitu juga kaki dimulai dari bagian kanan, kemudian bagian kiri. Wa italatul ghurrah, dan melebihi basuhan pada muka. Jadi namanya italatul ghurrah. Ghurrah ini pada dasarnya adalah bulu putih yang ada di muka kuda, itu namanya ghurrah. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang ini membasuh dengan melebihi batas wajah. Dalam artian kalau misalkan wajah ini bagiannya dari daerah ini sampai daerah ini, seharusnya italatul ghurrah di sini adalah melebihi basuhan tersebut lebih dari daerah muka. Paham ya? Jadi misalkan kalau orang ini kan ingin membasuh muka, jadi dari tempat tumbuhnya rambut di bagian atas dahi sampai di bawah dagu. Maksud dari italatul ghurrah ada melebihi basuhan tadi dari daerah yang sudah ditentukan tadi. Jadi membasuh lebih mungkin dari mengambil bagian dari kepala, juga mengambil bagian dari telinga, dan juga mengambil bagian lebih dari leher juga. Ini namanya italatul ghurrah. Wat tahjil ini melebihi basuhan yang ada pada kaki. Kalau kita tahu bahwasanya kalau orang membasuh kaki ini dimulai dari ujung jari-jari sampai ke mata kaki. Ini daerah yang harus dibasuh. Adapun kalau italatul tahjil dalam artian melebihi basuhan tadi dari mata kaki, mungkin sampai pada betisnya atau bahkan mungkin sampai ke lututnya. Seperti itu namanya italatul tahjil. Wa dzikri ba'dahu, kemudian disunnahkan setelah orang ini melaksanakan wudu, orang hendaklah berdoa atau membaca zikir dengan doa yang ma'thur dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada doa setelah wudu bi ayyaqula wa huwa mustaqbilul qiblah. Jadi dia ketika setelah selesai wudu, orang ini menghadap kiblat, lalu pandangannya diarahkan pada langit dan mengangkat kedua tangannya. Lalu orang ini membaca doa berikut, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Juga ada tambahan doa yang lain, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Di satu riwayat dikatakan bahwasanya kalau orang baca doa setelah wudu yang ma'thur dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Di antaranya adalah 8 pintu surga akan terbuka untuknya.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.